pilih investasi emas atau tanah. Jadi dua-duanya baik, tapi kalau kita memilih, pilih yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B di konten emas, di konten seputar konten investasi emas bagi pemula, bagi yang sudah berjalan, dan bagi yang mau ya, atau yang masih dalam angan-angan dan punya keinginan untuk berinvestasi emas. Sekarang kali ini, oke, sebelum lanjut jangan lupa kasih like, subscribe, dan komen ya, biar channel ini berkembang dan Pak B semangat dalam berbagi konten yang positif terus inspiratif. Nah, itu kalau yang belum tahu, ini adalah konten Ahmad Yubedi yang membahas tentang beberapa tema, tapi yang paling banyak tentang investasi emas. Jadi cerdas investasi emas, terus bagaimana cara investasi emas yang pemula, emas itu seperti apa, cirinya seperti apa, karakteristiknya sebenarnya sudah ada di konten Ahmad Yubedi, terutama yang investasi emas bagi pemula. Oke, kita mulai. Kali ini Pak B akan membahas tentang pilih investasi emas atau tanah. Jadi dua-duanya baik, tapi kalau kita memilih, pilih yang mana? Kalau Pak B sendiri pilih dua-duanya, tapi kalau mau memilih itu instrumen itu dipilih yang mana dulu gitu ya. Dipilih yang mana dulu yang paling memungkinkan buat kita. Penjelasannya adalah begini ya, jadi emas dan tanah menjadi instrumen investasi yang sangat menarik dan penting sampai saat ini. Nah, kalau emas itu kelangkaannya, kalau tanah itu tidak akan pernah bertambah. Tapi kalau manusia selalu bertambah dari waktu ke waktu, sehingga kebutuhan tanah untuk membangun rumah, untuk membangun sarana-sarana umum dan lain sebagainya itu sangat-sangat tinggi. Dan selama orang itu hidup beraktivitas akan selalu membutuhkan rumah atau tanah ya, untuk berbagai aktivitas yang ada. Sementara jumlah tanah itu tidak akan pernah bertambah. Oke, emas memiliki likuiditas tinggi, nah, ini sifatnya emas. Ya, sedangkan tanah membutuhkan riset dan observasi untuk dapat atau menentukan harga dan dapat harga yang ideal, tidak begitu mahal tapi juga tidak murah sekali, tapi ideal. Jadi kalau kita bahasanya pas di kantong ya, itu adalah tanah tadi. Yang harus diperhatikan dalam investasi emas, yang pertama, ini ingat ya, yang pertama, tujuan investasi itu berapa tahun? Nah, berapa tahun? Karena emas itu adalah jangka panjang. Jadi minimal adalah 5 tahun itu minimal. Nanti lebih baik lebih panjang lebih baik. Jadi lebih panjang itu lebih baik. Misalnya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun begitu ya. Itu lebih baik. Yang kedua, perhatikan kemampuan finansial kita. Perhatikan finansial kita, apakah 1 juta per bulan, 500.000 per bulan, atau 200.000 per bulan. Itu perhatikan kemampuan finansial kita. Yang ketiga, perhatikan waktu investasi emas yang tepat. Tepat itu ya tepat, jadi kita sudah siap, kalau mau disimpan di rumah juga sudah siap, dan kita secara mental juga sudah siap untuk tidak menggunakan uang itu dalam jangka panjang. Yang keempat, cek harga pasar. Nah, harga emas itu online tiap hari. Jadi bahkan kalau di situs Pegadaian atau di Logam itu satu hari kadang-kadang bisa 2 kali ganti harga. Pagi ada harga rilis, nanti tengah hari ada harga rilis. Kalau emas itu sedang fluktuatif. Yang keenam, masalah penyimpanan. Nah, ini masalah penyimpanan, itu mau disimpan di rumah kalau bentuk fisik atau dalam bentuk tabungan yang kita dapat print-printannya saldo emas. Nah, ini adalah
resiko hilang, atau kalau misalnya kena bencana bisa banjir, bisa kebakaran, tanah longsor, gunung meletus dan sebagainya. Ini adalah resiko. Menyimpan di mana, kan seperti itu. Terus membeli dari produsen. Nah, ini produsen itu yang kalau yang terpercaya atau toko yang besar yang terpercaya, pasti harganya akan jauh lebih murah, kan begitu. Bisa Antam, bisa Pegadaian, bisa toko emas yang besar. Itu adalah tempat-tempat yang digunakan untuk membeli emas secara fisik yang direkomendasikan. Nanti kalau secara digital itu bisa Berangkas Antam, tabungan emas Pegadaian, macam-macam, banyak. Di marketplace juga ada, di aplikasi juga ada. Ada Laku Emas, ada Tamasya, dan lain sebagainya. Tuh. Sekarang tingkat kemudahan atau tingkat kemurnian. Nah, tingkat kemurnian ya, tingkat kemurnian itu adalah karatase. Karatase itu adalah 24, karat itu adalah 100%. Ya tinggal bagi aja, misalnya 22 karat itu kan 22/24 kali 100%, sekitar 91,6%. Nah, kalau 18 karat misalnya itu berapa? Itu adalah tentang emas. Sekarang kita bandingkan dengan tanah. Nah, yang harus diperhatikan dalam investasi tanah adalah satu, pastikan bahwa tanah itu memiliki legalitas. Legalitas itu tidak ada tawar-menawar, itu adalah legalitas yang resmi dalam bentuk mungkin SKGB, yang paling tinggi adalah SHM atau sertifikat hak milik. Itu pastikan ada enggak, murni enggak. Kalau misalnya kurang ada, cari atau dicekkan di BPN, Badan Pertanahan Nasional, kantor terdekat. Yang kedua, aman, bebas sengketa, terus tidak digunakan untuk kegiatan yang lain. Jadi aman, bebas sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan yang lain. Itu diingat, tidak digunakan untuk kegiatan yang lain. Tuh, itu. Yang ketiga, cek ukuran dan batas sesuai dengan sertifikat. Setelah tadi legal, ada sertifikatnya, ya kita cek, tentukan batas-batas yang jelas. Yang keempat, meminta bantuan PPAT, pejabat pembuat akta tanah, itu untuk memastikan clear and clean. Nah, bahwa tanah itu adalah clear and clean, dibuktikan dengan sertifikat, kepemilikannya jelas, tempatnya ada, dan tidak bersengketa, namanya clear and clean. Tuh, cek ukurannya. Nah, dicek ukuran sudah tadi. Terus meminta bantuan membuat akta jual beli, ya, ini penting, atau AJB. Selanjutnya adalah perjanjian pengikatan jual beli, PPJB. Terus perhatikan pajak penghasilan atau PPh dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, BPHTB. Ini penting. Ya, ini adalah indikator atau pertimbangan-pertimbangan kita akan milih yang mana. Kalau investasi emas itu bisa dari modal sedikit, modal kecil, beli simpan lupakan, beli simpan lupakan, atau tabung, print simpan lupakan, tabung, print simpan lupakan, atau akan memilih tanah yang agak sedikit ribet dengan modal yang besar. Tapi begitu nanti dapat keuntungan, dapat kenaikan harga juga besar. Nah, investasi itu seperti itu, sehingga bisa eksponensial, bisa juga 2 kali lipat, 3 kali lipat, dan lain sebagainya. Tapi dua-duanya biasanya jangka panjang, kecuali terjadi situasi-situasi tertentu terhadap komoditas tersebut pada saat emas, ya, pada saat pandemi, pada saat perang, dan lain sebagainya. Kalau tanah ya mungkin kelewatan jalan tol atau mau dibangun perumahan dan lain sebagainya. Oke, sedikit-sedikit beli emas sedikit-sedikit, beli simpan lupakan. Ya, kalau Pak B punya 2, ini saran itu, yaitu kalau punya uang kecil belikan emas, ditabung, karena kan dalam bentuk emas itu lumayan lah untuk mengerem itu, lumayan, karena masih dalam bentuk barang.
Kadang-kadang ada unsur iman-iman, ada unsur iman-iman ya. Hal-hal yang seperti ini yang harus Anda ketahui. Semoga ini menginspirasi, semoga bermanfaat. Nanti yang belum subscribe semoga bisa membantu subscribe, karena subscribe itu gratis dan Pak B akan semangat dalam berbagi konten positif, edukatif dan inspiratif. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe dan komen, karena like, subscribe dan komen akan membantu mengembangkan channel Pak B.